Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah materi bahan ajar tentang rekrutmen. Nah, pada pembahasan materi ini kita akan membahas yang pertama definisi rekrutmen, kemudian proses rekrutmen, kemudian metode rekrutmen, tujuan rekrutmen, dan terakhir hambatan dan tantangan rekrutmen. Nah, kita pasti pernah mendengar apa itu rekrutmen atau mendengar kata rekrutmen. Misalnya seperti open recruitment. Nah, apa itu yang menjadi definisi rekrutmen? Nah, rekrutmen itu adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Nah, setelah di open rekrutmen itu para pekerja, kemudian barulah diseleksi. Isu strategik dalam rekrutmen. Yang pertama, proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Nah, dalam menjalankan isu strategik itu dalam suatu rekrutmen, prosesnya harus menggunakan situasi dan kondisi yang strategi, kemudian harus memiliki visi dan nilai-nilai suatu organisasi. Kemudian proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Nah, maksudnya proses rekrutmen itu harus dilaksanakan secara tepat guna dan tepat waktu atau tepat sasaran. Kemudian proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan yang terbaik. Ini gambaran struktur proses rekrutmen. Sumber dan metode rekrutmen. Nah, sumber-sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada, seperti perguruan-perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan pesaing. Metode-metode rekrutmen yaitu cara-cara spesifik atau bersifat khusus yang digunakan untuk menarik para karyawan potensial ke dalam suatu perusahaan, seperti rekrutmen online. Metode rekrutmen internal. Dalam metode rekrutmen internal ini ada 7 poin. Yang pertama, pengumuman lowongan pekerjaan, kemudian persediaan bakat, kemudian promosi, kemudian transfer, kemudian aktivitas pengembangan, kemudian para karyawan meninggalkan perusahaan. Metode rekrutmen internal. Nah, pengumuman lowongan jabatan, prosedur untuk memberikan informasi kepada para karyawan akan adanya lowongan jabatan. Kemudian pengajuan lamaran jabatan. Prosedur yang memungkinkan para karyawan yang memenuhi persyaratan untuk melamar kerja pada jabatan yang diumumkan. Kemudian referensi karyawan. Nah, para karyawan secara aktif mengajak teman-teman dan kolega-kolega yang mereka anggap potensial untuk mengajukan suatu lamaran. Nah, para karyawan ini mengajak teman-teman atau saudara-saudara yang dia kenali sebagai potensial untuk diajukan surat lamaran kepada suatu perusahaan tersebut. Tujuan rekrutmen eksternal. Tujuan rekrutmen eksternal ini ada 3. Yang pertama, mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula.
Yang kedua, mendapatkan keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada saat ini. Yang ketiga, memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman ide. Sumber rekrutmen eksternal. Nah, yang pertama itu ada sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan, kemudian akademi dan universitas, kemudian pesaing dalam pasar tenaga kerja, mantan karyawan, pengangguran, dan wirausahaan. Metode rekrutmen eksternal. Pelamar yang datang dan surat lamaran yang masuk. Kemudian rekomendasi karyawan, kemudian iklan, kemudian agen tenaga kerja atau perusahaan jasa rekrutmen. Kemudian lembaga pendidikan, asosiasi profesional atau organisasi tenaga kerjaan, kemudian open house atau job fair, kemudian internet, merger dan akuisisi, kemudian rekrutmen internasional. Metode rekrutmen online. Perekrut internet. Nah, orang yang pekerjaan utamanya menjalankan proses rekrutmen melalui internet disebut juga sebagai perekrut maya. Kemudian bursa kerja virtual. Nah, metode perekrut online yang dilakukan oleh satu pemberi kerja atau sekelompok pemberi kerja untuk menarik sejumlah besar pelamar. Kemudian yang ketiga, situs web karir perusahaan. Situs kerja yang dapat diakses dari homepage perusahaan yang menampilkan daftar posisi-posisi yang tersedia di perusahaan dan memfasilitasi para pelamar untuk melamar kerja pada jabatan-jabatan tertentu. Weblogs, hambatan dan tantangan rekrutmen. Di situ ada 7 poin. Yang pertama, rencana strategik dan sumber daya manusia. Kemudian kebiasaan rekrut. Kemudian kondisi lingkungan, persyaratan kerja, kemudian biaya, insentif, kebijakan organisasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.